Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mas Dina dengan NIM 121100136 dan saya sendiri Nopianti dengan NIM 121100159. Di sini kami akan membuat media pembelajaran PPKN di SD atau MI untuk memenuhi tugas pengembangan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Bujo Basapipana. Yang pertama, pengertian media. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kemudian pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Ada pula pengertian media pembelajaran PPKN. Media yang terpilih dan cocok untuk pembelajaran PPKN. Mata pelajaran PPKN mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan berkesinambungan, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Ada pula fungsi dari media pembelajaran, yaitu membantu memudahkan belajar peserta didik dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Memberikan pengalaman lebih nyata atau abstrak menjadi konkret, menarik perhatian peserta didik atau dengan kata lain pembelajaran tidak membosankan. Semua indera peserta didik dapat diaktifkan, dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Menghadirkan objek yang tidak dapat dilihat peserta didik secara langsung, seperti menyajikan peristiwa yang letaknya jauh, rumit, kompleks, yang berlangsung dengan sangat cepat atau lambat, menjadi lebih sistematik, serta sederhana, mempermudahkan, memperjelas, serta sebagai alat dan bahan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar sehingga peserta didik dengan mudah memahami isi materi. Pembelajaran dan menumbuhkan rasa semangat belajar bagi peserta didik. Kemudian peran media pembelajaran. Yang pertama, mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik agar dapat mendorong kegiatan belajar, sehingga pengalaman belajar yang diperoleh akan lebih bermakna. Yang ketiga, membangkitkan keinginan dan minat belajar peserta didik sehingga perhatian peserta didik dapat terpusat pada bahan pembelajaran yang diberikan guru. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar sehingga membuat pelajaran lebih lama diingat. Yang terakhir, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan mandiri di kalangan peserta didik. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada membawakan sesuatu atau sejumlah isi pesan harapan. Yang kedua, memuat nilai atau moral kontras. Yang ketiga, diambil dari dunia kehidupan nyata. Yang keempat, menarik minat dan perhatian siswa. Dan yang kelima, terjangkau oleh kemampuan belajar siswa. Kemudian ada macam media pembelajaran untuk PPKN. Yang pertama ada hal-hal yang bersifat visual seperti bagan, matriks,
gambar, data, dan lain-lain. Yang kedua, hal-hal yang bersifat material seperti model-model, benda, contoh. Yang ketiga ada gerak, sikap, dan perilaku seperti simulasi, bermain peran, role playing. Yang keempat ada cerita, kasus yang mengundang dilema moral. Kemudian ada media belajar yang sering digunakan untuk pembelajaran PPKN. Yang pertama ada media gambar, yang kedua bagan atau chart, yang ketiga poster, yang keempat media audio, dan yang kelima media audio visual. Beberapa contoh media dalam pembelajaran PKN, yaitu yang pertama media gambar dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat berupa gambar-gambar orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, keindahan alam, dan gambar apa saja yang dapat digambar. Contohnya yaitu gambar burung Garuda. Gambar tersebut dapat digunakan untuk mengajar pokok bahasan tentang butir-butir sila Pancasila, misalnya harga menghargai, tolong menolong, kerjasama, mencintai alam sekitar, dan seterusnya. Kemudian ada bagan atau chart. Media dengan bagan atau pokok bahasan chart itu sangat tergantung yang dipelajari, karena media ini berusaha memetakan bahan ajar secara lebih singkat dan agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga ada poster. Poster adalah gambaran yang di dalamnya terdapat pesan-pesan tertentu. Bedanya dengan iklan adalah bahwa iklan bernilai komersial sedangkan poster bernilai pedagogis. Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan poster sangat cocok untuk digunakan mendukung penjelasan mengenai nilai-nilai, moral, norma maupun agar dapat dipahami secara lebih konkret oleh peserta didik. Contohnya yang ada pada gambar yaitu pembahasan mengenai penuh perbedaan, tapi bukan berarti kita tidak punya persamaan hak. Kemudian ada media audio. Media ini lebih canggih daripada media lainnya karena media ini merupakan jenis media elektronika yang didengar. Media ini memanipulasi pesannya lewat bunyi atau suara. Contoh media ini yaitu radio dan tape recorder atau bisa CD dan gramophone. Kemudian yang terakhir ada media audiovisual. Media ini dapat didengar, dilihat gambarnya. Dan contoh daripada media audiovisual yaitu ada aplikasi YouTube, televisi atau video, DVD, dan sebagainya. Media ini biasanya berisikan video pembelajaran mengenai PPKN. Media ini juga cocok digunakan untuk semua pokok bahasan. Contohnya seperti pada gambar yaitu Aku Cinta Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.